Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Saras Ruqyah yang dirahmati Allah, kali ini kita akan mengangkat kisah dari seorang yang zuhud, yaitu Abu Ghiyats dan istrinya. Karena kejujurannya, ia mendapatkan balasan dari kejujurannya. Bagaimana kisahnya? Mari kita simak kisahnya. Tanda-tanda kejujuran antara lain, takut kepada Tuhan, dan zuhud dalam urusan duniawi. Orang yang jujur dalam urusan dunia, orang yang takut dengan keyakinannya, akan takut memakan makanan haram. Dia menanggung lebih banyak kemiskinan dan kesulitan untuk berharap surga. Jika dia berbuat dosa, dia tidak akan tidur sampai dia kembali kepada Tuhan dan dibebaskan dari dosa. Ibnu Jarir At-Tabari berkata, pada musim haji, saya berada di Mekah. Aku melihat seorang laki-laki dari Khurasan berkata, wahai para jamaah haji, hai penduduk Mekah, di kota dan di desa, aku kehilangan tas berisi 1000 dinar. Barang siapa yang membalas budi saya, semoga Allah membalasnya dengan kebaikan dan membebaskannya dari neraka, dan dia akan diberi pahala. Di hari kiamat, seorang lelaki tua dari Makkah berdiri. Beliau berkata, wahai penduduk Khurasan, tanah kami keras, musim haji hanya sebentar, hari tinggal menghitung hari, dan pintu-pintu usaha tertutup. Mungkin hartamu ditemukan oleh seorang penyembah miskin atau orang tua, dan dia memenuhi janjimu. Jika dia mengembalikannya kepada Anda, apakah Anda bersedia memberinya kekayaan Anda yang besar? Khurasani menjawab, pahala apa yang diinginkannya? Orang tua itu menjawab, 10%, 100 dinar. Masyarakat Khurasan tidak menginginkan hal itu. Beliau menjawab, tidak, namun aku menyerahkan urusannya kepada Allah, dan aku akan mengadukannya pada hari ketika kita semua harus menghadapinya. Dia cukup bagi kita dan pelindung terbaik. Hatiku berkata bahwa orang tua itu adalah orang miskin. Kata Ibnu Jarir, dialah yang menemukan sekantong dinar dan ingin mendapatkannya. Aku mengikutinya sampai dia tiba di rumah. Ternyata dugaanku benar. Kudengar dia memanggil wahai Lubabah. Istrinya menjawab, iya, Abu Ghiyats. Pria itu mengulangi, saya baru-baru ini bertemu dengan pemilik tas tersebut, yang mengatakan kepada saya bahwa dia telah kehilangan tas ini, tetapi tidak mau memberikan uang kepada penemunya. Saya suruh dia memberi 100 dinar, tapi dia menolak dan menyerahkannya kepada Allah. Apa yang harus aku lakukan, Abu Lubabah? Haruskah saya mengembalikannya? Saya takut kepada Allah. Aku takut dosaku semakin menumpuk. Istrinya, Lubabah, menjawab, suamiku, kami telah menderita kemiskinan selama 50 tahun. Dia mempunyai 4 anak perempuan, 2 kakak perempuan. Saya istrinya, dan juga ibu saya, jadi dia adalah anak ke-9. Kami tidak punya kambing atau padang rumput. Ambil semua uangnya, penuhi kami, karena kami semua lapar. Beli pakaian dari kami. Anda memahami situasi kami dengan lebih baik. Dan semoga Allah menjadikanmu kaya setelahnya. Anda kemudian dapat membayarnya kembali setelah memberi makan keluarga Anda. Jika tidak, Allah akan membalasnya pada hari kiamat. Orang tua itu berkata kepada istrinya, apakah saya makan makanan haram setelah hidup 86 tahun? Aku terbakar perutku di neraka setelah sekian lama menunggu dalam kemiskinan dan mendatangkan murka Allah. Padahal aku berada di ambang kubur, demi Allah, aku tidak akan melakukan itu. Ibnu Jarir berkata, saya kaget saat melihat lelaki tua itu dan istrinya. Keesokan harinya, dan juga kemarin, saya mendengar pemilik dinar mengumumkan, wahai penduduk Mekah, hai jamaah haji, hai tamu-tamu Allah dari desa dan kota, barang siapa menemukan tas berisi 1000 dinar, kembalikan kepadaku, dan dia akan menerima pahala dari Allah. Orang tua itu berdiri dan berkata, orang-orang Khurasan, saya sudah bilang kemarin, saya memberi Anda nasihat di kota kami. Demi Allah, hanya ada sedikit tumbuh-tumbuhan dan ternak. Bersikaplah sedikit lebih murah hati kepada orang yang menemukan tas tersebut, agar tidak melanggar hukum syariah. Aku sudah bilang padamu untuk memberikan 100 dinar kepada orang yang menemukan tas itu, tapi kamu menolaknya. Jika seseorang yang bertakwa menemukan uang ini, apakah kamu akan memberinya 10 dinar, bukan 100 dinar?
sehingga ia dapat menjadi penopang dan pelindungnya dalam kebutuhan sehari-hari. Laki-laki dari Khurasan itu menjawab, "Tidak, mudah-mudahan pahala hartaku ada di sisi Allah, dan aku akan mengeluhkannya ketika bertemu dengannya. Dialah yang mencukupkan kita, dan dialah sebaik-baik penolong." Orang tua itu menariknya dan berkata, "Kemarilah, ambil dinarmu dan biarkan aku tidur sepanjang hari. Saya belum tenang sejak saya menemukan harta karun itu." Orang tua itu pergi bersama pemilik dinar. Kata Ibnu Jarir, "Aku mengikuti mereka berdua sampai lelaki tua itu masuk ke dalam rumah. Dia menggali tanah dan mengeluarkan dinar. 'Ambil uangmu,' katanya. 'Aku memohon kepada Allah untuk mengampuniku dan memberiku makanan dari rahmat-Nya.'" Laki-laki dari Khurasan itu mengambil dinarnya dan ketika hendak berangkat, dia bertanya lagi, "Orang tua, ayahku telah meninggal, semoga Allah mengasihani dia dan meninggalkanku 3.000 dinar. Dia meninggalkan saya. Ambil sepertiganya dan berikan kepada seseorang yang menurut Anda pantas mendapatkannya. Jadi saya menyimpannya di tas ini sampai saya memberikannya kepada orang yang tepat. Demi Allah, sejak aku meninggalkan Khurasan untuk datang ke sini, aku belum melihat orang lain selain kamu yang berhak menerimanya. Ambil." Tuhan memberkati, semoga Tuhan membalas kepercayaan dan kesabaranmu dalam menghadapi kemiskinanmu. Kemudian dia pergi. Orang tua itu menangis, ia berdoa kepada Allah. Semoga Allah mengasihani pemilik harta di kuburnya, dan semoga Allah memberkati anak-anaknya. Ibnu Jarir berkata, "Maka aku meninggalkan tempat itu mengikuti penduduk Khurasan, namun Abu Ghiats mengikutiku dan memintaku kembali. Dia berkata kepadaku, 'Duduklah, aku melihatmu mengikutiku sejak hari pertama. Anda tahu berita ini kemarin, dan hari ini, menurut Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Umar dan Ali radhiyallahu anhuma, 'Bila Allah memberimu suatu pemberian tanpa meminta dan tanpa mengharapkannya, maka terimalah dan jangan mengingkarinya. Karena jika kalian berdua sudah mengingkarinya di hadapan Allah, dan ini adalah hadiah dari Allah bagi siapa saja yang hadir.'" Abu Ghiats selalu memanggil, "Wahai Lubaba, wahai Fulana, wahai Fulana." Dia memanggil putri-putrinya, dua saudara perempuannya, istrinya dan mertuanya. Dia duduk dan memintaku untuk duduk. Kami semua bersepuluh. Dia membuka kantong dan berkata, "Beberkan pengakuan kalian." Maka aku membeberkan pengakuanku. Adapun mereka, karena tidak memiliki pakaian, maka mereka tidak bisa membentangkan pengakuan mereka. Mereka mengangkat tangan. Orang tua itu mulai menghitung setiap dinar, sampai dia mencapai dinar ke-10. Dia memberikannya kepadaku dan berkata, "Kamu akan mendapat 1 dinar." Kantong 1.000 dinarnya kosong dan dia memberiku 100 dinar. Kebahagiaan mereka dengan rahmat Allah membuatku lebih bahagia dibandingkan memiliki 100 dinar ini. Kata Ibnu Jarir, saat aku hendak pergi, dia berkata kepadaku, "Anak muda, kamu penuh dengan berkat. Saya belum pernah melihat uang sebanyak ini dan tidak pernah memimpikannya. Saya berpesan kepadamu bahwa harta itu halal, maka jagalah baik-baik. Tahukah Anda, sebelumnya saya melakukan salat subuh dengan pakaian tua ini. Kemudian saya melepasnya agar anak-anak saya bisa memegangnya satu persatu untuk berdoa. Lalu saya akan bekerja dari siang hingga malam. Sore harinya, aku pulang ke rumah dengan membawa rezeki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadaku, kurma dan beberapa potong roti. Lalu aku menanggalkan baju-baju tua itu untuk dipakai putri-putriku melaksanakan salat zuhur dan asar. Begitu pula dengan salat maghrib dan isya. Kami tidak pernah membayangkan melihat dinar ini. Semoga harta ini bermanfaat, dan semoga apa yang Anda dan saya ambil bermanfaat. Semoga Allah mengampuni Tuhan di kuburnya, memberi pahala kepada putranya, dan berterima kasih padanya. Saya mengucapkan selamat tinggal padanya." Kata Ibnu Jarir, "Saya mengantongi 100 dinar. Saya menggunakannya untuk menutupi biaya penelitian pengetahuan saya selama 2 tahun. Saya memenuhi kebutuhan sehari-hari saya. Saya membeli kertas, bepergian dan membayar perjalanan dengan uang itu. 16 tahun kemudian, saya kembali ke Mekah.
Saya bertanya tentang lelaki tua itu, dan mengetahui bahwa dia meninggal beberapa bulan setelah kejadian tersebut. Begitu pula istri, ayah mertua, dan dua saudara perempuannya semuanya telah meninggal dunia, kecuali putrinya. Saya bertanya tentang mereka. Ternyata mereka menikah dengan gubernur dan rajam itu, karena kabar kebaikan orang tuanya sudah tersebar ke seluruh pelosok negeri. Aku singgah di rumah suami mereka, dan mereka menyambutku serta menghormatiku hingga Tuhan mengeksekusi mereka. Semoga Tuhan memberkati mereka dengan apa yang mereka terima. Pelajaran dari kisah ini, yaitu inilah ajaran bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan akhirat. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya ia akan diberi jalan keluar, dan beri dia makanan ke arah yang tidak terduga. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya akan tercukupi segala kebutuhannya. Lihatlah makanan yang dimiliki oleh Abu Ghiyats, makanan yang ditetapkan Allah, tidak akan berkurang, karena kejujuran, tidak pula bertambah, karena kebohongan atau tipu daya. Dan rizki sehari-hari tidak akan bertambah, karena keserakahan dan korupsi. Walau alam bisawab, semoga dengan kisah ini bisa menjadi inspirasi bagi kita untuk lebih baik lagi dalam menjalankan perintah Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.